Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raudatul Jannah, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 1 Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2021. Saya dari kelompok 3 NDH 21. Berikut presentasi saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Di sini ada 5 hal yang akan dibahas. Yang pertama, peranalisis. Yang kedua, melakukan tapisan isu. Yang ketiga, mendalami isu. Yang keempat, menganalisis isu. Yang kelima, alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, peranalisis, mengidentifikasi dan deskripsi isu. Pada tahapan peranalisis, terdapat 5 masalah yang terjadi di puskesmas tempat saya bekerja. Pertama, tingginya angka kejadian abortus atau keguguran di wilayah kerja puskesmas. Yang kedua, belum optimalnya pencegahan dan penanganan stunting di desa. Kemudian yang ketiga, kurangnya minat ibu balita untuk membawa balitanya ke posyandu setiap bulan. Yang keempat, rendahnya cakupan pengguna akseptor KB jangka panjang di wilayah kerja puskesmas. Yang kelima, kurangnya pengetahuan ibu hamil terkait penggunaan vitamin dan mineral selama hamil. Tahapan yang kedua, melakukan tapisan isu menggunakan USG. USG merupakan singkatan dari urgensi, seriousness, dan growth. USG itu sendiri adalah salah satu alat untuk menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu tersebut. Urgensi artinya seberapa mendesak isu itu harus dibahas. Seriousness artinya seberapa serius isu tersebut, dan growth artinya seberapa cepat dampak dari isu jika tidak segera ditangani. Seperti yang kita lihat bersama di tabel, dari hasil analisis didapatkan tingginya angka kejadian abortus atau keguguran di wilayah kerja puskesmas menempati peringkat pertama dengan hasil urgensi 5, seriousness 4, dan growth 5, total 14. Maka analisis isunya akan kita bahas lebih lanjut. Yang ketiga, analisis isu menggunakan diagram fishbone. Melalui diagram fishbone, kita dapat menganalisis sebab-sebab munculnya suatu isu. Di sini, penyebab tingginya angka kejadian abortus atau keguguran di wilayah kerja puskesmas bisa dilihat dari yang pertama, material, di mana di sini suplemen ibu hamil tidak dikonsumsi dengan secara teratur. Kemudian metode, hubungan suami istri pada saat kandungan masih lemah. Kemudian dilihat dari segi mesin, penggunaan smartphone untuk akses internet tentang kehamilan yang masih kurang. Kemudian dilihat dari pengetahuan tentang penyebab keguguran masih kurang istirahat, kemudian usia terlalu muda saat hamil, dan aktivitas berat saat hamil muda. Jadi dapat disimpulkan, banyak hal yang mengakibatkan tingginya angka kejadian abortus atau keguguran di wilayah kerja puskesmas. Yang keempat, analisis isu menggunakan tabel SWOT atau SWOT. Metode SWOT digunakan untuk membuat evaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan. Bisa dilihat pada tabel, pada bagian kekuatan, terdiri dari itu support pemerintah dalam menjadikan pemeriksaan hamil menjadi tanggungan BPJS, kemudian pemberian suplemen kepada ibu hamil di fasilitas kesehatan, pemberian konseling kepada ibu hamil, dan pelayanan kehamilan sesuai standar. Kemudian pada bagian kelemahan, pemeriksaan kehamilan yang tidak rutin dilakukan oleh ibu hamil, kemudian berhubungan suami istri saat kandungan masih lemah, istirahat yang kurang, dan aktivitas berat membuat ibu hamil kelelahan. Untuk peluangnya sendiri, kunjungan ke rumah ibu hamil yang dilakukan oleh bidan dengan menerapkan protokol kesehatan, kegiatan kelas ibu hamil, memfasilitasi posyandu sekaligus pemeriksaan kehamilan, serta bidan memfasilitasi konseling secara online. Kemudian hambatan, keluhan yang dialami saat hamil muda sehingga tidak memungkinkan ibu hamil untuk periksa kehamilan. Kemudian jarak yang jauh dari fasilitas kesehatan, tidak diminumnya suplemen atau susu selama ibu hamil, kemudian pengetahuan tentang kehamilan yang masih kurang. Tahap selanjutnya yaitu rekomendasi alternatif penyelesaian isu menggunakan tabel. Dapat dilihat pada tabel, terdapat 2 alternatif penyelesaian yang saya rekomendasikan. Yang pertama, peningkatan akses pemeriksaan kehamilan. Tahapannya yaitu pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil di posyandu, kunjungan ke rumah ibu hamil. Kemudian hasil yang diharapkan,
terpantaunya kondisi kehamilan ibu hamil. Kemudian para pihak, dokter, bidan, ibu PKK, dan kader. Kemudian yang kedua, peningkatan pengetahuan ibu hamil mengenai kehamilan, terutama pencegahan keguguran. Tahapannya yaitu memberikan konseling setiap ibu hamil periksa, kemudian mengadakan kelas ibu hamil, dan memfasilitasi konsultasi secara online. Kemudian hasil yang diharapkan ibu hamil bisa mencegah terjadinya keguguran. Para pihak yang berperan yaitu dokter, bidan, ibu PKK, dan kader, serta ibu hamil itu sendiri. Demikian hasil presentasi saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.